Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Heeh. Alhamdulillah bisa. Dari tadi tidak mau connect ininya. WiFi ke laptopnya. Ternyata harus dirubah paketannya. Sorry. Halo Bu Nini. Iya, Pak. Oke, absen Hadir, sudah? Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, sudah lebih dari 70% yang masuk. Bisa langsung kita mulai. Oke, tes dulu ya. Sebelum kita mulai, tes dulu. Urut ya, Bu Asrida. Hadir, Pak. Oke, mantap. Selalu ramai di sana. Bu Rosdiana. Bu Rosdiana. Satu kali panggilan. Bu Rosdiana. Ini Rosdiana yang Bu Ros Cikgu Ros atau Ibu. Siti? Cikgu Siti. Rosdiana. Oh, Bu Rosdiana Libu. Kucing ya? Ya. Halo Bu Rosdiana. Udah 3 kali nggak dipanggil. Nanti tinggal masak kah apa ini? Nggak apa-apa. Pengaruh juga ini absen ini. Oke, Bu Darmawati. Siap, Oke, Pak. masuk. Bu Ella. Ada, Pak. Oke, ada suara ayam di tempatnya Bu Ella. Mantap. Bu Ibaba. Bu Rasmi. Iya, Pak. Oke. Hadir. Siap. Siap, Bu, siap. Bu Kasmira. Bu Kasmira. Bu Kasmirawati. 1. Bu Kasmirawati. 2. Bu Kasmirawati. 3. Oh, ini speakernya Bu Kasmira pun masih ini on, tapi tidak tahu ditinggal kemana. Tinggal masak juga kah? Bahaya ini. Bu Kasmirawati ya, Mutiara ya. Tidak ada panggilan, apa karena sinyal mungkin. Kita anggap karena sih. Saya cari Hujan? jaringan. Oh, Tapi speakernya on, Pak. iya, speakernya on, enggak apa-apa. Enggak ada panggilan nanti. Semoga bisa langsung bergabung. Pak Mursalim. Halo. Hadir, Pak. Oke. Jadi motor itu bisa bergerak karena adanya perubahan energi apa, Pak? Pak Mursalim. Ya. Apa, Pak? Siap, Pak. Ada. Oke, Bu Kasmira, speakernya matikan dulu. Apa, Pak Mursalim? Ada, Pak. Ada, Pak. Bu Kasmirawati. Masih lambat-lambat mungkin. Oke, Pak Mursalim, Ada, gimana Pak. tadi pertanyaannya? Gimana Pak Mursalim? Halo Pak Mursalim. Perubahan energi apa? Motor bisa bergerak.
Perubahan energi kimia, Pak. Jadi, Energi gerak. oke. Bilanglah, kok Pak Mumun tahu gitu. Luar biasa Pak Mursalim. Semoga sukses videonya ya Pak ya, video pembelajarannya yang salah satunya diartisi oleh Pak Mursalim itu sendiri. Ada bakat Iya, Pak Pak. Mursalim jadi artis memang. Natural actingnya saya lihat itu kemarin, bagus. Temanya bagus Pak, mantap Pak Topan, Pepi, semua tim situ mantul. Oke Bu Nini. Ya, Pak. Oke, si Bu Nursianti. Ya, Pak. Mendung tidak Bu? Berawan. Berawan, cerah. Oke, Siap-siap kalau mana turun hujan. kalau hujan langsung lari ke rumah, jangan ke sungai. Bu Selvi. Ya, Pak. Oke, sip, mantul. Bu Aisyah. Siapa? Oke, sungguh sweet Nabi mencintamu. Tahu lagunya Bu Aisyah? Luar biasa lagunya itu, viral banget. Bu Seripus. Iya, Pak. Oke, siap, kasih. Bu Sundari. Iya Pak, siap hadir. Oke, mantap, mantulnya Bu Sundari ini. Bu Novita. Bu Novita. Bu Novita. Tes dulu Bu Novita Dewi Lestari. Sungai Kelat. Yang susah ini Sungai Kelat. Sasinya Sungai Kelat, Sekarmas itu 11-12. Oke, tinggal kurang satu lagi. Dan pasti langganan. Iya kan Bu Nini? Betul, coba cek. Iya kan? Kurang satu ya Bu Nini. Bu Nini. Pak, iya, Pak. Kemana ini? Tinggal masak juga kah? Enggak, Pak. Depan meja, Pak. Coba cek Bu, betul ya. Kurang pasti Bu ini ya. Bu Siapa, Siti ya. Pak? Bu Siti kan? Belum ada. Bu Siti Rosdiana. Belum ada, Pak. Di sini saya tengok absennya. Kamu Ada. pun Bu Novi suara. Apa? Gimana? Bu Novi? Bu Novi katanya enggak ada suara Pak yang sampai ke sana. Oh, Ada, Pak, tapi Oke lah. Kita mulai, nanti kita sambil ini sambil menunggu yang lain. Semoga hari ini sinyal, cuaca, suasana hati, pikiran aman semuanya. Amin. Bagus, dalam keadaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatan slideshow-nya, Bu. Pendidikan di SD. Kelihatan, Pak. Belum, Pak. Sampaikan pada pertemuan ke-7. Ini pertemuan ke-7 ya. Tinggal satu kali lagi pertemuan Iya, kalau tidak Pak. salah. Ada yang sudah menanti-nanti. Semoga cepat selesai kayaknya ini. Oke, tunggu sebentar. Pap. Ini dia
Bismillah, masuk. Oke. Kegiatan belajar 3 ya, pembelajaran tematik. Ini yang minggu lalu sekilas kita sampaikan, tapi belum keseluruhan karena masalah waktu. Jadi hari ini kita coba masih di kegiatan belajar 3 tentang pembelajaran tematik. Tema. Oke Bapak Ibu, jadi perubahan kurikulum itu kan sengaja dibuat oleh pemerintah agar memudahkan semua kalangan pendidikan termasuk guru, murid agar bisa belajar menjadi lebih bagus, jadi lebih baik. Itu tujuannya itu. Nah, dari mulai Kopilas, dari mulai yang KTSP, Kopilas. Nah, sekarang formatnya Kopilasnya menggunakan sistem tematik. Jadi berdasarkan tema. Bagus. Hal seperti ini dilakukan oleh pemerintah, artinya pembelajaran itu seperti lebih dibebaskan mengikut lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah masing-masing. Nah, jadi bisa dipraktekkan langsung di tempat tinggal sekolah ini atau di lingkungan sekolah ini, itu bagusnya di situ tematik sesuai tema. Ada yang perlu kita ketahui tentang tematik, ya, dari katanya saja sudah tematik, sesuai tema. Ya. Berarti tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Nah, ini dia. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan, tapi saya sampaikan ulang biar kita sama-sama tahu, karena kita di sini mengajar kelas menggunakan tematik. Ya. Jadi tema ini mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman kepada mereka secara bermakna kepada siswa. Bagi guru yang peka yang sudah biasa ngajar pakai buku tematik, pasti akan tahu bahwa setiap tema itu pasti memiliki fokus mata pelajaran tertentu. Jadi tidak mungkin itu tema 1 sampai 8 atau sampai ada yang sampai 9 itu tidak mungkin sama semua. Satu temanya pasti ada beberapa mata pelajaran yang terangkum jadi satu di buku tematik itu. Nah, termasuk juga pendidikan IPS itu sudah masuk di dalam buku tema. Ya, itu mulai dari kelas 3 itu sudah ada salah satu materi yang disampaikan itu tentang kegiatan ekonomi. Jenis-jenis pekerjaan dan lain-lain itu ada sudah di kelas 3. Nah, tapi dimasukkan ke nilai rapat mulai kelas 4. Oke. Jadi itu tematik, berarti kita mau tidak mau harus menguasai semua mata pelajaran yang ada di tematik itu sendiri. Kenapa? Karena ya memang semuanya berkaitan. Ini tugas guru, tugas kita harus selalu terus belajar agar kita bisa menguasai banyak hal. Bukan hanya tentang IPS, kita harus bisa menguasai matematika, bahasa Indonesia, PKN, seni budaya, dan lain-lain yang ada di dalam nilai rapot itu. Mata pelajarannya apa saja kita harus bisa menguasainya. Karena mau tidak mau kita belajar menggunakan tema. Nah, bagi sekolah yang belum ada buku tematiknya, boleh nanti menghubungi ke sekolah pusatnya, sekolah induknya untuk bisa membagikan atau paling tidak ya fotokopi lah untuk dipakai dalam kegiatan belajar. Harus pakai tema sekarang ya, tidak boleh tidak pakai tema. Nah, poin pentingnya ini apa sih? Bahwa tematik itu, pembelajaran tematik itu lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta menekankan pada penerapan konsep learning by doing. Sudah juga. Learning by doing, belajar dengan doing, melakukan. Hanya lebih ke praktek sih, praktek. Bagus sekali, artinya kita ngasih informasi, ilmu ke anak-anak, kemudian anak-anak materi ini nanti kita
lakukan bersama-sama diskusi atau melakukan kegiatan lain, eksperimen, pemecahan masalah dan lain-lain. Tapi itu salah satu contoh yang dipakai ketika kita mengajar dengan konsep learning by doing. Kita ajak siswa untuk ikut melakukan. Jadi mereka ketika terlibat, pasti mereka juga akan lebih paham jika terlibat. Karakteristik pembelajaran tematik ada 7. Berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mapel yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mapel, fleksibel atau luas, sesuai minat dan kebutuhan siswa, prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Pada intinya itu sama, semua kurikulum itu sama, mulai dari kurikulum dulu 94, 2006, sekarang 2013, mulai dengan fokusnya yang ke Paikem, sekarang pakai tematik, dan semuanya tapi tujuannya sama, yaitu mengajak murid untuk lebih aktif dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Apalagi Pak Menteri sekarang ya, Mas Menteri, masih muda, kebanyakan manggilnya Mas, tapi kita ya tidak enak kalau manggil Mas ya, panggilnya Pak, tetap kita harus hormat kepada beliau. Jadi Pak Menteri sekarang, Pak Nadiem, itu pun sedang menggerakkan jargonnya, yaitu merdeka belajar. Salah satunya adalah membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Jadi di kelas itu bukan hanya monoton gurunya yang ceramah, bukan monoton gurunya yang materi terus, tanpa ditambah dengan hal-hal yang bersifat menyenangkan, bermain, eksperimen, membuat karya-karya. Nah, penyampaian materi itu wajib, itu hal utama. Tapi jangan lupa penyampaian materi itu kemudian nanti ada sedikit penyegaran berupa kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk siswa. Nah, salah satu kegiatan yang menyenangkan bagi siswa itu tidak lain, tidak hal ya berkaitan dengan kegiatan seni, dan atau kalau olahraga ada memang. Nah, bisa juga dalam pembelajaran IPS ini kita ajak anak-anak terlibat di dunia seni. Ini anak-anak tidak bosan. Contohnya gimana Pak? Contoh kita belajar tentang ini ya, tentang keindonesiaan atau tentang pulau Indonesia peta. Oke, anak-anak disuruh membuat bawa kardus, bawa gunting, cutter, terus membuat. Ayo anak-anak kita sekarang gambar dulu peta Indonesia. Apalagi pas banyak anak-anak umumnya yang kelas 3, kelas 4 itu banyak yang, mungkin kelas 5, 6 pun banyak yang belum tahu pulau-pulau itu bentuknya gimana. Ya mungkin dia melihat, cuma gambarnya pasti agak kesusahan. Nah, diajak gambar dulu, terus digunting, terus dibentuk sama-sama, sambil dikasih tahu, ini namanya Pulau Sumatera, ini Kalimantan, ini Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, NTT, NTB, Papua, dan seterusnya. Itu sangat bagus. Ya, itu sangat bagus dilakukan. Kenapa? Karena tidak bosen anak-anak. Ya. Itu contoh saja. Pakai yang lain boleh Pak? Boleh. Bebas dari guru masing-masing. Kalau memang kita tidak punya referensi tentang bagaimana cara biar menyenangkan belajar di kelas, boleh juga. Bapak Ibu guru sekarang kan pandai-pandai akses ke media sosial, pandai juga akses ke YouTube, Google. Di sana itu akan terlihat sekali banyak contoh-contoh bagaimana tentang mengajar tematik dengan gembira. Oke. Set. Ini dia. Oke, saya ulangi lagi, sudah kelihatan enggak? Saya cek
tes dulu. Saya cek dulu, Pak. Saya share ini mana? Pam. Presenting. Semoga muat. Bun, ini kelihatan yang ini? Belum, Pak. Belum. Metode titik 2. Sudah, Pak. Oke, Kelihatan, ada yang Pak. Sudah, Pak. Sudah. sip. Metode ya, Pak ya? Yoi. Oke. Ini yang Oke, kemarin Pak. Kelihatan, Pak. 2 minggu yang lalu saya memberikan tugas tentang mulai dari strategi pembelajaran, metode, teknik, modelnya, dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang difokuskan dalam kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, itu adalah metode. Mungkin sumber belajar kita kurang, mungkin bahan belajar kita kurang, mungkin kita belum bisa menguasai pendekatan strategi atau apa-apa. Tapi kita sebagai guru itu seolah itu harus wajib tahu tentang metode. Makanya di sini ditekankan adalah metode, caranya. Nah, ada beberapa cara yang di buku ini ya. Buku ini antara lain 1, metode ceramah. Metode ceramah itu kita semuanya tahu lah. Nomor 2, diskusi kelompok, diajak diskusi. Nah, susah Pak kalau ngajak diskusi anak-anak. Banyak yang tidak tahu. Iya memang. Saya sendiri mempraktekkan diskusi itu agak susah. Susahnya itu ada beberapa aspek ya. Pertama, karena mungkin ada kesenjangan perbedaan kemampuan secara kognitif. Maksudnya ada yang pintar banget, ada yang tengah-tengah, ada yang di bawah tengah. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi kadang nggak hidup. Oke, diskusi tapi hanya didominasi oleh beberapa anak itu. Susahnya itu mungkin kita harus pakai metode yang lain. Nah, saya pun belajar di sini, belajar juga saya ini tentang metode-metode. Kira-kira apa ya yang pas, kira anak-anak itu bisa lebih mudah memahami. Yang ketiga itu ada panel diajak, ya seperti diskusi juga, tapi lebih ke panel. Jadi ada yang menyampaikan. Nah, ada 4 studi kasus, ya, studi kasus. Kasih kasus, contoh anak-anak ini ada kasus banjir. Apa yang menyebabkan banjir? Nah, kita tanya dulu, kasih stimulan kan, review dulu. Apa yang menyebabkan banjir? Oh, banjir karena hujan kuat terus Pak. Oke, terus ada yang lain. Oh, karena ini Pak, ada banyak sampah, sangkut. Oke, ada yang lain. Ini Pak, tanahnya tidak pernah dikorek. Ada yang lain, oh banyak. Ini Pak, sistem pengalirannya tidak bagus. Nah, itu contoh nanti dibahas bersama-sama di kelas itu. Metode studi kasus. Bagus sebenarnya. Salah satu yang bagus itu tentang di bagian metode itu metode studi kasus. Lebih ke problem solving. Jadi anak-anak itu dikasih kasus, terus bagaimana cara mengatasinya. Ini sangat bagus sekali. Yang kelima, brainstorming. Nah, lebih kurang samalah. Jadi anak-anak di brainstorming, dikasih treatment kasus sama, kurang lebih. Diskusi formal, nah, diajak diskusi formal. Yang ke-7, tanya jawab. Yang ke-8, metode kerja kelompok, kerja bareng. Nah, ini yang paling suka ini anak-anak. Paham enggak itu urusan belakang. Yang penting, Pak, kerjakan sama-sama boleh? Ya, boleh. Wah, itu langsung teriak. Ore, kerja kelompok. Apalagi kalau matematika, kerja kelompok. Memang itu dasar anak-anak. Lucu sekali. Kerja kelompok ya, kerja kelompok itu bagus dengan catatan semuanya mendapatkan tugas peran dan tugas peran yang pas. Jangan sampai kemudian seperti yang tadi saya jelaskan ada dominasi dari yang pintar, prosesnya yang belum pintar itu menjadi lebih kurang percaya diri. Kasihan.
Jadi ada 8 kalau yang di sebenarnya metode itu banyak sekali seperti yang dulu Bapak Ibu kumpulkan ke saya itu jika saya gabungan banyak lebih dari 15 teknik metode. Nah, di buku ini sudah disesuaikan tentang pendidikan IPS ya kan. Jadi 8 metode ini sengaja kenapa tidak dikasih 10, 15? Karena tidak semua metode itu bisa diterapkan di pelajaran IPS. Ya Bapak Ibu. Itulah kenapa di sini penulis memakai 8 metode. Hebat memang ini penulis ini. Semoga suatu saat saya bisa bertemu dan bisa menulis seperti ini. Pak Sarjio, oh ya ejaan lama ya Sarjio dan Pak Ishak. Oke, makasih Pak, punya Pak, sangat bermanfaat. Itu ya Bapak Ibu, jadi 8 ini bisa dipakai nih. Ceramah, kelompok, panel, studi kasus, brainstorming, diskusi formal, tanya jawab, metode kerja kelompok. Insya Allah kalau sering dipakai langsung hafal. Ya yang sering kita pakai yang jelas metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok ya kan. Nah, tambah lagi satu studi kasus. Itu sangat penting. Biar anak-anak belajar berpikir. Nanti paling ujung-ujungnya enggak tahu, Pak. Enggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, sekarang media. Nah, ini sangat penting. Sangat penting. Media itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah media visual. Yaitu yang tidak dapat diproyeksikan dan dapat diproyeksikan. Visual. 2, media audio. Visual itu yang bisa dilihat. Nah, visual itu dilihat, tapi ada yang bisa ditampilkan, diproyeksikan, ada yang tidak bisa ditampilkan. Yang kedua media audio. Audio itu suara. Yang ketiga media audio visual, berarti ada gambarnya, ada suaranya. Visual, audio, dan audio visual. Nah, kalau yang visual, coba kita lihat, ini dia. Yang tidak dapat diproyeksikan, ya, media visual yang tidak dapat diproyeksikan itu seperti gambar, contoh foto, lukisan, majalah, dan lain-lain, ilustrasi, karikatur, poster, bagan, diagram, grafik, peta. Nah, itu tidak bisa diproyeksikan. Nah, media yang dapat diproyeksikan adalah proyektor, ya, OHP. Nah, ini ingat saya OHP ini. OHP itu kepanjangannya apa kalau tidak salah ya? On hand kah? On hand projector kah? Jadi dia tuh besar seperti kayak printer tapi besar dia. OHP. Saya dulu waktu kuliah sering disuruh bagian angkat-angkatin OHP ini, diangkat, taruh meja. Tapi asik. Sekarang semuanya pakai proyektor ya, rata-rata LCD, enak tinggal tembak. Nah, itu kan bisa diproyeksikan, bisa ditampilkan. Nah, yang pertama tadi yang tidak bisa diproyeksikan, ditampilkan, hanya bisa dilihat ya. Salah satunya peta, diagram, poster, gambar itu tidak bisa diproyeksikan. Tapi sekarang pun bisa, semuanya dimasukkan ke laptop dulu, baru diproyeksikan, itu bisa. Teknologi semakin canggih. Yang kedua media audio, contohnya kita mengadakan wawancara ngobrol direkam, itu audio, berita, radio, diskusi, seminar, itu termasuk audio, ya kan? Audio. Suara yang masuk ke telinga kita itu termasuk audio. Yang ketiga media audio visual, ya jelaslah TV, paling gampang, TV dan slide suara. Nah, TV ini kalau bisa dimanfaatkan sangat bagus sebagai media pembelajaran. Cuma yang namanya TV itu rata-rata dimiliki oleh pihak swasta yang hanya mencari untung tanpa memperhatikan aspek kebermanfaatannya atau akibatnya kepada anak-anak yang di usia sekolah ya. Jadi yang mengatakan TV itu stupid box. Ya.
Jadi sebuah kotak yang stupid, bodoh. Artinya apa? Itu sebuah kotak, sebuah alat yang bukan membuat anak menjadi pintar atau membuat anak menjadi bodoh. Namanya ada yang menyebut seperti itu. TV itu sebagai stupid box. Ya, tapi kalau kita melihat atau mengkaji secara bijak ya, memang jawaban klasiknya ya sama seperti pisau. TV itu sama seperti pisau, Pak. Tergantung cara memakainya, tergantung cara menggunakannya. Bisa bermanfaat, bisa tidak. Ya, cuma saya jawab, ya tapi lihat persentase kerusakan sama keberhasilan TV dalam memberikan informasi atau memberikan akibat yang jelek. Jelas banyak jeleknya. Kita sudut pandang ini ya di Indonesia ya, TV di Indonesia ya. Persentasenya lebih parah, lebih jelek. Jadi kalau bisa anak-anak sekian persen lah dilihatin TV daripada TV terus itu bagus. Nah kalau di Malaysia lain, semua ini TV dikontrol sama pemerintah ya, seperti zaman kita dulu dengan Orba. Adalah sumber belajar selain metode media. Nah sumber belajar ini Bapak Ibu semuanya harus punya ini. Dari mana materi kita dapat? Yang jelas dari buku. Sumber belajarnya apa? Buku. Dari mana lagi? Majalah, surat kabar, peta, rekaman suara, itu termasuk sumber belajar yang kita pakai sebagai bahan untuk menjelaskan ke anak-anak. Dari mana sumbernya kita harus tahu. Jangan asal bicara tapi kita tidak punya sumber, tidak boleh. Harus tahu sumbernya. Salah satu contoh itu ada pelajaran mungkin tentang pahlawan nasional. Anak-anak sebutkan pahlawan nasional. Satu, ini. Nah, kita harus tahu dulu sebelum anak-anak menjawab. Sebelum anak-anak kita tugaskan untuk coba hafalkan nama-nama pahlawan, paling tidak 10 nama pahlawan. Ya, kita sendiri harus hafal. Jangan sampai kita menugaskan anak-anak kita sendiri tidak tahu. Jangan sampai. Tapi saya yakin yang di Sarawak ini tuh bagus. Insya Allah, semoga. Oke, kegiatan belajar 3 ya tentang ini. Nah, Bapak Ibu, pertemuan ke-7 masih ya. Ada satu pertemuan, jadi pertemuan kali ini nanti saya langsung lompat ke bagian evaluasi ya. Kalau kita mengikuti buku itu dengan 8 kali pertemuan itu sangat tidak mungkin, tapi memang mau gimana lagi. UT itu lebih ke pendekatan keilmuannya kan mandiri, jadi mau tidak mau memang Bapak Ibu banyak-banyak baca mandiri. Kalau memang tidak bisa baca semuanya, nah, di buku ini itu sudah dibuat rangkuman oleh penulis. Jadi kita berterima kasih ini sama penulis. Artinya apa? Jika kita tidak bisa membaca keseluruhan, cukup dengan membaca rangkuman. Semua ada di sini rangkuman ya, semua kegiatan. Termasuk juga ada kegiatan tes formatif. Nah, tes formatif itu harus dikerjakan. Coba saya tanya Bu Nini. Bu Nini. Ya, Pak. Coba buka halaman 7. 17. 17. Ya, Pak. Tes formatif 1. Betul. Ya, Pak. Oke, betul, ada tes formatif 1.
Ada Pak, tes formatif 1. Oke. Nah, semuanya ada, nah kan? Semuanya ada termasuk di halaman 17 ini. Nanti kita jawab sama-sama. Nah, yang Bu Nini itu ada kunci jawabannya kan? Ada Pak, di belakangnya ada. 7.52. Oke, betul sekali. Nah, hati benar dugaan saya. Memang buku yang saya pegang berarti sama dengan yang dipegang Bapak Ibu. Semuanya ada kunci jawabannya. Nah, jadi makanya ketika saya tanya jawab ini ada yang bisa menjawab dengan betul ya mungkin karena memang dia belajar bagus atau memang tinggal membuka kunci jawabannya. Nah, sekarang masalahnya saya tidak mempersoalkan gimana cara Bapak Ibu menjawab kok bisa benar. Nah, saya yakin Bapak Ibu belajar semua. Nah, kenapa penulis itu membuat kunci jawaban di sini? Nah, ya, tahu kan alasannya? Agar kita bisa melakukan sebuah treatment, ya. Jadi buku ini sudah didesain oleh penulis demikian rupa. Jadi buku ini bisa dipakai sebuah treatment test. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ini sebagai bahan evaluasi ya, yang nanti jadi materi kita selanjutnya. Nah ini ya di slideshow semoga kelihatan ya Bapak Ibu slideshow-nya. Kalau tidak saya close dulu, saya share dulu Pak. Insya Allah bisa kelihatan. Evaluasi pembelajaran IPA SD. Nah, saya kembali ke konteks buku yang Bapak Ibu pegang ya. Jadi buku ini banyak sekali tes-tes formatif. Ini berkaitan dengan materi yang ada di dalam buku. Sudah ada latihannya, rangkumannya, ada tesnya. Nah, ini dipakai untuk peluang kita bisa mengevaluasi diri kita. Kira-kira sudah paham belum materi yang tadi? Materi yang di bab tadi itu dengan cara tes. Jadi kita bisa melakukan pre-test. Kita jawab dulu semua. Ya, Bapak Ibu. Kita jawab dulu semua. Kita akan baca. Contohnya gini ya, kita bacalah. Oke, kegiatan 1. Berarti nanti tes formatif 1. Kegiatan 1 kita baca, set. Nah, sudah nih kita baca. Baru kita jawab tanpa melihat. Ya, tanpa melihat buku lagi. Materi, tanpa melihat materi. Jangankan melihat materi ya, melihat apalagi melihat kunci jawaban itu malah tidak boleh. Itu yang treatment pertama. Ini tolong dipraktekkan nanti di semuanya ke Bapak Ibu guru. Karena apa nanti takutnya ketika tes yang kebetulan tes, hal itu keluar, banyak soal yang keluar dari sini. Nah, oke ya, kembali lagi. Jadi yang pertama kita baca, kita jawab tanpa melihat. Kira-kira, meskipun kita tidak tahu, kira-kira analisis sendiri berdasarkan kemampuan kita. Apa kira-kira? Oh, apa ya ini kira-kira? Nah, kalau memang tidak tahu, coba dikira-kira dulu dan dijawab. Nah, itu, ya kan Bapak Ibu. Setelah itu, setelah jawab, kita lihat materi sebelumnya. Nah, kita jawab lagi. Soalnya kita jawab lagi dengan cara melihat buku. Oke. Kalau salah nanti disalahkan. Nah, kalau betul nanti dibetulkan. Kalau udah ada di materi, tapi tetap dijawab dulu lagi 2 kali menjawab. Baru ngeceknya setelah dari materi, ngeceknya lewat kunci jawaban. Seharusnya seperti itu. Seharusnya ya, maksud dari penulis itu mungkin seperti itu. Jadi bukan hanya ada tes, jawab, asal jawab, dibaca enggak, asal jawab terus nanti dicocokkan dengan kunci jawaban. Bukan, jangan seperti itu. Itu nanti tidak akan pernah masuk materinya. Oke, contohnya gini. Oke, Bu Nini. Ayo, kita tes, Bu. Iya, Pak. Jangan-jangan di Bu Nini ini yang 7-17 sudah dikasih tanda silang semua ini.
Belum kan? Belum. Iya. Belum lah, insya Allah belum. Paling cuma lihat sekilas di titik-titik pakai apa pensil. Stabilo. Oh malah stabilo, ini jawabannya ini. Udah enggak apa-apa, yang dipakai untuk belajar. Pokoknya sebelum dicocokkan dengan kunci jawaban, kita harus melakukan pretest dulu ya. Kita uji dulu kemampuan kita dulu, biar tahu. Kita evaluasi dulu kemampuan kita. Oke, contohnya Bu Nini, jawab nomor 1. Yang termasuk aspek kognitif kecuali A. Pengetahuan, B. Pemahaman, C. Penerapan, D. Kesimpulan. Gampang ini. Catat. Kesimpulan. Ya, D. ini gampang. Sering gampang. Kognitif itu berkaitan dengan pikiran, pengetahuan, pemahaman. Oke, akal itu kognitif, berarti D. Kesimpulan. Sap. Seperti itu contohnya. Sekarang langsung contoh Bu Asrida. Bu As. Ya, Pak. Oke, nomor 2, Bu. Nomor 2, menurut metode latihan inquiry, perkembangan individu itu bersifat A. terikat, B. tergantung, C. bebas, D. netral. Bebas, Pak. Inquiry, perkembangan individu itu bersifat bebas, betul. Ya, memang bebas. Oke, itu contohnya. Bu Asrida juga rajin belajar kayaknya. Sama Bu Nini. Oke, Bu. Terima kasih. Pokoknya dimanfaatkan bahwa mungkin berarti ke seminggu lagi ya kan. Jadwal ininya belum tahu sih. Jadwal tesnya belum tahu kapan, nanti kalau sudah tahu saya sampaikan. Yang penting Bapak Ibu siap-siap mana bab yang belum disampaikan, mana yang sudah disampaikan. Bagi yang belum tersampaikan ya lebih ke mandiri. Berarti nanti Bapak Ibu coba mulai dari halaman 720. Sudah? Coba lihat 720. Halaman 720. Iya, Pak. Oke, sampai halaman 755. 755 daftar pustaka. Oke, sudah sampai 755. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Sampai, Pak. Sudah, Pak, sudah. Dari 7.21 sampai 755. Itu nanti Bapak Ibu latihan secara mandiri dengan cara membaca rangkuman atau membaca semuanya juga boleh. Membaca rangkumannya, terus latihan soalnya dikerjakan formatif, terus dicek melalui kunci jawaban. Pokoknya dijawab dulu, jangan 1 terus lihat kunci jawaban, 2 nanti lihat kunci jawaban. Jawab dulu semuanya baru lihat di materinya. Setelah lihat materi tidak bisa lihat di kunci jawaban. Itu ya tugasnya. Kumpulkan enggak? Bukan tugas yang kumpulkan. Itu pengarahan, lebih ke pengarahan bahwa agar pertemuan yang tidak lama ini menjadi lebih efektif. Bapak Ibu bisa menggunakan waktu yang baik, yang pendek ini. Jangan sampai nanti nilai Bapak Ibu berantakan ya karena tidak mau belajar secara mandiri. Oke, berarti itu arahannya. Sekarang berarti langsung ke modul 8, evaluasi pembelajaran. Nah, modul 8 buka halaman 8.2.
8.2. Bu 8.2. Bu Rasmi, ada sudah? Bu Rasmi sudah? Bu Rasmi. Wow. Mana Bu Rasmi? Bu Halo. Rasmi. Halo, Pak. Iya, tuh dari mana ini? Halo, Pak. Ada suara kah, Pak? Ya, ada. Ada, Bu. Bu Rasmi, boleh masuk ke Raja Ya, Wali, Pak, Pak. enggak? Ya, Orang luar. Boleh masuk ke Raja Wali? ke Raja Wali. Mm-mm. Tak tahu ini, Pak. Kalau Nggak sebentar tahu. boleh kali. Oke, makasih Bu Kalau infonya. sebentar kali Oke, mungkin boleh, sudah Pak. dibuka Bu Rasmi halaman 8.2-nya. Kegiatan belajar Halo. 1, merancang dan menyusun alat evaluasi dalam pembelajaran IPS SD. Oke, Halo, saya tidak dengar, Oke. Pak. Semuanya dibuka ya. Iya Pak, sudah. Iya Pak, sudah. Buka Sip, Pak, sip. sudah. Nah, ini dia alat evaluasi. Sep. Semoga masuk. Masuk ya PowerPoint-nya. Pasti ada yang sudah, ada yang belum. Semoga sudah. Saya tidak, Belum, Pak. Pak, Sudah Pak, Sudah ada. belum Pak. Apa Yang baru masuk lagi? Lihat yang terus di Pak. blok 3 ini pasti sudah ini. Cepat banget sinyalnya di sana. masih Cepat. hitam. Belum Enggak, ada, Pak. Sangkut. Oh, hitam di blok 3. Saya Iya. Aduh, sabar. Gitulah. oke, Pak, oke. Nah, sudah Pak, sudah. Oke. Sambil piknik di atas bukit, kita sambil belajar. Jangan lupa kopi hangatnya, teh hangatnya disantap. Kok disantap, Pak? Santap itu makanan. Ya, siapa tahu mau dimakan satu kali sama gelasnya. Bercanda nih. Oke, evaluasi. Apa itu evaluasi? Nah, baca itu ada. Evaluasi diartikan juga sebagai penilaian, evaluation, evaluasi. Nah, itu diambil dari bahasa Inggris lah. Bahasa Indonesia itu kan banyak mengambil juga beberapa kosakata dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, Yunani. Nah, artinya adalah tentang penilaian, yaitu apa? Proses yang sistematik. Sistematik itu yang urut, gitu ya. Urut, rapi, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Contoh ya, guru membuat program, ya RPP, ngajar IPS. Kira-kira ini targetnya anak-anak bisa lah seperti ini. Saya sampaikan, kita ajak diskusi, kasih studi kasus, cukup 1 minggu kita tes kemampuan mereka. Nah, ketika dites itu kemampuan anak-anak berada di bawah standar KKM, kriteria ya, ketuntasan mengajar KKM, kalau di bawah itu kok banyak, mayoritas lebih dari 50% di bawah itu, berarti program kita, metode kita, atau cara pengajaran kita perlu dievaluasi. Ya, Bapak Ibu, perlu dievaluasi. Nah, evaluasi dipakai di banyak bidang sebenarnya ya.
tapi juga untuk di sekolah. Misalnya untuk di departemen apa? Departemen pemerintahan, bisa dipakai di kantor, perusahaan, sekolah, nah, kelas, yayasan, dan lain-lain. Kita pakai istilah evaluasi ini, pasti ada. Nah, biasanya itu satu paket. Nah, kalau ada evaluasi itu biasanya satu paket dengan istilah monitoring. Biasanya kalau yang sekolahnya sering didatangi oleh tim-tim dari Jakarta kan kadang sering ke dari konsulat ya. Di Indonesia itu biasanya satu paket itu bahasanya itu kalimatnya. Monef, monitoring dan evaluasi. Jadi mereka datang untuk mengevaluasi kinerja kita. Bagus atau tidak. Itu penting dilakukan agar terjadi pengukuran, terjadi ini apa, kita menjadi tahu kira-kira apa yang sudah terlaksana atau yang belum terlaksana. Kira-kira kita sudah tahu belum? Kira-kira tahu enggak apa masalah hambatannya? Itu sangat penting. Bagian evaluasi. Guru di kelas itu wajib melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu bukan hanya dilakukan oleh atasan. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengevaluasi siswa kita, juga mengevaluasi diri kita sebagai guru ketika kita selesai menyampaikan materi tertentu. Ya kan? Setelah kita selesai mengajar tematik 1, ya kan? 1 bulan selesai tema 1. Nah, kita seharusnya itu kita membuat tes ke anak-anak. Tesnya yang sesuai apa yang kita sampaikan. Nah, jangan sampai kemudian kita membuat tes, anak-anak itu enggak tahu, belum tahu. Contohnya, contoh gampangnya, kita ngajarnya tambah-tambahan 1 tambah 2 itu hanya 2 angka. Terus kemudian di tesnya itu kita pakai ribuan angka, ratusan angka. Nah, itu kan enggak masuk akal. Jadi nanti ada beberapa prinsip di bagian evaluasi yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan agar kita sebagai guru bisa mengevaluasi dan anak itu juga yang dievaluasi itu tahu kriterianya apa saja. Oke, nanti setelah ini ada lagi. Nah, pengukuran yang pertama, ini ada 3 istilah yang perlu kita pahami dan bedakan ya. Yang pertama itu pengukuran. Sebelum lanjut ke prinsip-prinsip atau syarat-syarat evaluasi, nah ini ada 3 istilah yang mirip, yang rancu istilahnya, yang mirip-mirip. Kita harus tahu bedanya. Yang biasa dipakai itu pengukuran. Yang kedua penilaian untuk evaluasi. Nah ini 3 istilah. Kita akan pakainya yang nomor 2. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, ini ada artinya ini. Pengukuran adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif. Kuantitas, quantity itu berarti angka. Berdasarkan angka, mendapatkan informasinya berdasarkan angka-angka data, itu namanya pengukuran. Contohnya ya pengukuran tinggi gedung, luas, permukaan itu kan angka semua. Itu pengukuran suhu. Ya, kegiatan untuk mendapatkan informasi bersifat kuantitatif, angka. Nah, kalau penilaian yang tadi saya jelaskan bahwa kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program itu telah berhasil dan efisien atau belum. Kita harus tahu, kita evaluasi. Ayo kita evaluasi. Nah, kegiatan ini sudah bermanfaat belum sih? Sudah mengena belum sih? Sudah dapat belum sih? Semua hal Pak, pasti memakai evaluasi. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Nah, istilah keputusan itu di bahasa lainnya itu kebijaksanaan. Ya, keputusan atau kebijaksanaan adalah tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Jadi kita datang ke sekolah masuk, kita evaluasi, monitoring. Contoh ya, contoh kita sebagai guru terus ada atasan ke sekolah, kita dimonitoring, evaluasi. Nah, hasilnya sudah ketemu.
dan ternyata kok wah hasilnya jelek ini, wah kalau begitu udah jangan dilanjutkan lagi kontraknya selesai tahun ini. Itu contoh pengambilan keputusan. Ya. Nah, kita pun bisa melakukan pengambilan keputusan di kelas. Ya. Cuma bahasa kita lebih kepada menggunakan bahasa penilaian, evaluasi. Nah, evaluasi nanti bisa dijadikan dasar ya, dasar pengambilan keputusan. Jadi yang pertama kita harus melakukan evaluasi. Nah, ini dia prinsip-prinsipnya. Ada di buku juga, ya, sudah saya ringkas. Oke, yang pertama prinsip penilaian harus tahu. Nanti sekalian dibaca terus latihan tes formatifnya. Nah, Bapak Ibu, tes, latihan, tes tanpa melihat dulu. Nah, pokoknya setelah ini saya jelaskan, coba nanti latihan tes sendiri tanpa melihat. Ya, tanpa melihat kunci jawaban. Harus jujur. Oke, yang A, valid. Valid atau sahih, ya benar. Maksudnya ini benar enggak, sahih enggak, valid enggak. Jangan asal ngomong, nah, tidak boleh ya. Prinsip penilaian itu valid. Hanya mengukur apa yang hendak diukur, fokus pada satu hal. Contohnya kita mau nilai evaluasi pelajaran IPS, ya kan? Meskipun tematik. Tematik kan banyak mapel. Nah, meskipun tematik, tapi kita harus menyusun sendiri khusus yang di bagian IPS-nya. Kalau sudah tercampur di beberapa mata pelajaran, prinsip penilaiannya itu sudah tidak valid, tidak sahih, itu salah. Oke, jadi kalau mau melakukan penilaian harus kita pilah-pilah dulu terkait dengan kevalidan atau tidak validan. Yang kedua, andalan ini, reliable, yaitu meliputi kecermatan atau ketepatan, precision, presisi bahasa. Seharusnya ada itu presisi, wah kurang presisi ini, wah kurang tepat, dan keajegan, konsisten, tetap konsisten dari konsistensi dari hasil pengukuran. Tadi nilai itu pakem, harus cermat. Kita sebagai guru harus tahu betul mana anak yang betul-betul pintar karena dia memiliki kemampuan yang sesuai dengan kepintarannya, atau anak yang tiba-tiba ketika tes itu nilainya bagus padahal setiap harinya itu kemampuannya sangat rendah. Jadi, sebagai guru kita harus cermat ya. Dan ketika memberikan nilai ya harus konsisten, nggak boleh berubah. Yang C, objektif, yakni penilaian berdasar pada prosedur yang jelas dan tidak dipengaruhi unsur subjektif diri. Tidak boleh ini kita nilai itu contoh di kelas kita datang nilai. Oh, halo. Iya, Pak. Ada kan? Ada suara? Iya. Ada, Pak, ada. Jelas, Pak. Ada, Pak. Oke. Siapa tahu. Pokoknya kalau ada apa-apa kasih tahu saja. Oh. Siap. Nah, ketiga objektif. Ya tadi ya. Masuk kelas, nilai anak-anak kita harus objektif. Jangan sampai ada anak, wah ini anak saya sendiri ini, saya tidak boleh ini kasih nilai jelek. Tidak boleh kayak gitu. Harus objektif apa adanya. Ya emang agak berat. Objektif itu agak susah, tapi mau tidak mau kalau tujuannya bagus ya kita harus objektif. Nggak boleh subjektif atau memikirkan diri sendiri. Dan D yang keempat, adil. Nah, kita nilai itu harus adil ke anak-anak. Jangan ada yang untung atau ada yang rugi. Dan apalagi jangan sampai memicu konflik. Jadi contohnya itu evaluasi yang berkaitan dengan hal-hal yang sentimental seperti suku,
ras, agama, itu jangan sampai kemudian kita mengangkat penilaian yang nanti bisa menyinggung. Itu masalah sara, jangan sampailah. Ini bahaya itu. Lanjutnya terpadu mencakup bagaimana yang berhasil dan yang tidak. Jadi prinsip selanjutnya evaluasi itu terpadu. Kita tahu, kita sudah kasih nilai, terus kita kemudian mengambil datanya, oh anak ini belum berhasil, oh yang ini belum, kita kumpulkan. Yang F terbuka, jadi harus tahu ini anak-anak ya. Peserta didik itu harus mengetahui prosedur dan kriteria penilaiannya. Sama ketika kita dievaluasi, contoh kita membuat angkat ya kan, ada formnya. Kita sebelumnya kan tahu juga, oh iya, oh ini yang akan dievaluasi bagian ini. Jadi biar ada persiapan juga. Ya, anak-anak itu harus tahu kriterianya apa. Biasanya tanya, anak-anak besok kita lakukan tes ya, gimana Pak tesnya Pak, apa aja, gimana prosedurnya Pak, gimana langkah-langkahnya. Biasanya begitu. Yang G, menyeluruh dan berkesinambungan, semua aspek ya, semua aspek berkaitan, bukan hanya dari segi kognitif, melainkan afektif dan psikomotorik juga berpengaruh. Harus kita nilai, harus kita evaluasi. Yang H, sistematis, dilakukan secara berencana dengan langkah-langkah tertentu, sistematis. Ini dia. Yang ke I, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh kalau nanti kita sudah selesai mengevaluasi, ada nilai yang keluar, terus ada yang komplain mungkin loh, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Kita harus berani menjawab, karena kita harus bertanggung jawab atas laporan atau penilaian yang kita buat sendiri. Hanya harus bertanggung jawabkan. Semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Yang C, beracuan kriteria. Nah, didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, kriterianya apa sih? Penilaian itu di bab apa aja? Jadi harus jelas. Contoh tentang pahlawan, ya, jadi kita fokusnya ke tentang pahlawan. Kompetensinya terkait dengan tema tentang kepahlawanan nasional. Contoh lagi mungkin terkait dengan interaksi sosial. Kelas 5, tema 4. Interaksi sosial, nah, contoh fokusnya tentang interaksi sosial, ya udah nanti tesnya berdasarkan kriteria interaksi sosial, saya tidak masalah. Seperti itu. Nah, itu teoretiknya ya Bapak Ibu. Semua orang sepertinya bisa lah kalau bicara, kalau kemudian tinggal membaca buku. Tapi praktek di lapangan bagian tentang cara mengevaluasi itu yang penting. Nah, kita bisa lihat kok contoh-contoh evaluasi ini. Coba kita lihat di buku saja. Sudah dibuatkan ini contohnya. Oke. Dilihat halaman 8.6 Bapak Ibu semuanya. 8.6, 8.6. Siap, Pak. Udah Pak. Oke. Nah, ini dia. Ini ada kurikulum SD IPS misalnya kelas 3 semester 1. Oke, kompetensi dasarnya ini. Materi pokoknya kedudukan dan peran anggota keluarga. Ini IPS. IPS apa ini? Ayo jawab. IPS masuk apa? Sosiologi. Yang ketiga, hasil belajar, kedudukan anggota keluarga, peran anggota keluarga, hasilnya nanti mereka tahu tentang itu. Indikatornya apa saja? Ini. Maksudnya indikator ini terkait dengan indikator materi ya.
Nah, yang poin 5, indikator materi, uraian materi dibuat. Selanjutnya dibuat indikator soal atau kisi-kisi tes. Ini saya dulu pernah, selalunya ya, guru itu sebelum membuat tes itu harus membuat kisi-kisi. Nah, dulu saya itu pasti membuat kisi-kisi sebelum membuat tes. Karena kisi-kisi itu nanti akan dinilai juga terkait hasil evaluasi anak, kenapa di bagian nomor berapa yang susah, kenapa rata-rata salah semua di nomor ini, apa penyebabnya. Seharusnya gitu, seharusnya. Nah, setelah indikator materi dijelaskan, nah materinya apa, selanjutnya ya indikator tesnya harus dibuat, Bapak Ibu. Ini agak susah kalau kita sekedar baca ya. Nah, kalau tanpa praktek itu memang agak susah sekali. Apalagi kalau sendiri-sendiri lewat online, lewat daring itu memang agak susah. Evaluasi ini hal yang penting seharusnya untuk dikuasai oleh guru sebagai bahan dasar kan, kita untuk membuat program yang lebih baik di selanjutnya. Oke, ini salah satu contoh, langsung saja 8.9, meskipun agak susah jika kita tanpa praktek langsung, tapi nanti kayaknya sepertinya saya harus membuat tugas tentang ini, bahan materi evaluasi ini ya. Siap. Nah, ini ada contoh. Nah, nanti Bapak Ibu buat seperti ini. Oke ya, tugas ke-6-nya di minggu terakhir Bapak Ibu buat seperti ini nanti ya. Nomor 1. Nah, ini ada 8.9. Bahan-bahan pembuat rumah tembok adalah A, batu bata, pasir, semen. B, pakainya ini ya, pilihan ganda ya, multi batu kali, pasir, bambu. B. C, batu bata, kayu, bambu. D, batu bata, gamping, bambu. Oke. Nah, ini dia. Saya tanya, kenapa di jawaban terakhir itu ada kalimatnya jawaban yang paling benar adalah, jawaban yang paling benar. Artinya apa? Semua jawaban ini itu benar semua. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 1 ya. Ini salah satu teknik evaluasi ya. A sampai D, multiple choice ini, anak disuruh memilih. Tapi di antara pilihan itu ada jawaban yang benar dan yang paling benar. Nah, di sini jawaban yang paling benar ada A. Jadi guru itu yang membuat. Guru itu membuat tes sendiri, membuat soal sendiri. Jadi kita nanti akan melatih membuat soal sendiri ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa. Ya, jawaban yang paling benar A, batu bata, pasir, dan semen. Yang B bisa kok Pak. Yang batu kali, pasir, dan bambu bisa kok buat rumah. Iya, tapi ya, di sini ditegaskan bahwa rumah tembok kan. Rumah tembok itu pakai semen. Dan baru nanti dijelaskan. Ya, semua jawaban itu bagus untuk membuat rumah, tapi di sini adalah rumah tembok. Oke, nomor 2, fungsi atau kegunaan rumah yang utama adalah untuk. Nah, ini juga, ini semuanya berguna. A, tempat tinggal. B, berkumpul keluarga. Loh, tempat tinggal iya juga rumah untuk tempat tinggal, kegunaan rumah. Yang B, berkumpul keluarga, iya juga untuk kumpul keluarga. C, untuk berteduh, sangat betul, memang untuk berteduh. D, untuk makan dan minum, ya dipakai untuk istirahat, makan dan minum. Nah, tapi ada jawaban yang paling benar, yaitu A, untuk tempat tinggal. Nah, ketika soal ini kita sampaikan ke anak-anak, pasti jawaban anak-anak itu pasti variasi. Jangankan ke anak-anak ya, mungkin jika ini tidak ada jawabannya ditulis di sini, nah kita sendiri mungkin banyak versi jawabannya. Mungkin ada yang jawab berkumpul keluarga, mungkin ada yang jawab berteduh, mungkin ada yang jawab tempat tinggal.
Nah, seperti itu. Nomor 3, rumah sehat dapat dibedakan dengan rumah yang tidak sehat dengan melihat A. harga rumah, B. kebersihan rumah, C. bahan pembuatannya, dan D. bentuk rumah. Sehat ya kan, sehat berarti berkaitan dengan kebersihan. Kalau harga itu berkaitan dengan ekonomis, bahan pembuatannya berkaitan dengan ekonomis, bentuk rumah itu berkaitan dengan aspek ekonomis, arsitek, dan lain-lain. Oke, jawabannya adalah B. kebersihan rumah. Jawaban yang benar. Lihat ya Bapak Ibu ya, bedakan ya. Di sini hanya jawaban yang benar, bukan jawaban yang paling benar. Berarti hanya ada satu jawaban. Yang soal nomor 3 ini perhatikan, beda dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Ini bukannya salah ketik penulisnya, ini memang sengaja soal ini dibuat untuk membedakan mana soal yang banyak jawabannya tapi ada satu yang jawaban yang lebih bagus. Nah, tapi ada juga soal yang hanya satu jawabannya yang lain salah, seperti soal nomor 3. Oke, nomor 4 kita lihat. Berikut ini adalah model rumah adat Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat. Nah, kita tahulah Sumatera Barat. Joglo, rumah Brunjung, rumah Gadang, rumah Limasan. Jawaban yang paling benar adalah C, rumah Gadang. Kita semuanya tahulah. Rata-rata rumah adat ya. Bukan rata-rata, memang rumah adat di Sumatera Barat itu bentuknya adalah rumah Gadang. Nah, jawaban yang paling benar C. Berarti jawaban yang lain benar juga Pak. Ada benarnya Pak? Iya, ada benarnya juga. Kenapa? Karena bentuk rumah tidak semuanya Gadang kalau rumah. Kalau kita datang ke Sumatera Barat, banyak juga yang rumah Joglo, Brunjung, Limasan. Nah, cuma kita lebih ditekankan rumah adat yang lama sebagai ikonik Sumatera Barat ya rumah Gadang. Makanya di sini ditulis jawaban yang paling benar. Oke, itu bedakan Bapak Ibu. Soal ada 1, 2, 3, 4. 4 soal ini. Nah, ini dia. Dendam. Oke, Bapak Ibu, tolong saya mohon jangan buka kunci jawaban. Ya. Saya mau minta jawabannya dari Bapak Ibu semuanya. Oke, Bu. Siap. Bu Nini. Bu Nini. Iya, Pak. Sudah di stabilo belum itu jawabannya, Bu? 8.10. Belum, Pak. Halaman 8.10. Belum? yang tes formatif 1 ke Pak? Iyalah, ya. Evaluasi adalah titik-titik itu kan. Belum, Pak. Belum stabilo, tapi sudah di pensil. Ya. Pokoknya ini ya, saya mengandalkan kejujuran Bapak Ibu. Ya, iyalah guru itu harus jujur. Gimana gurunya tidak jujur nanti di sekolah susah. Tapi guru boleh bohong Pak. Itu kembali ke diri masing-masing. Yang jelas kalau kita ngomong ke anak murid ya kita harus jujur. Tapi kalau masalah anak-anak pintar tidak pintar, itu kalau bisa kita jawab dengan yang lain saja. Oh kamu bagusnya gajinya di bagian ini. Sudah ya Bu Nini ya, jangan ya. Ya, Pak. Jangan semuanya ya, semuanya jangan dilihat tuh. Biar saya juga mau evaluasi ini, biar ketahuan. Tunggu saya mau cari. Oke. Sambil saya mencari kertas sama pen, Bapak Ibu. Yang jelas jangan lihat kunci yang pertama. Yang kedua coba Bapak Ibu baca lagi 5 menit materi yang ini saja. Evaluasi ini, kegiatan belajar 1. Dibaca.
baca, Siap, terus Pak. Silakan dijawab sendiri, langsung dijawab. 10 menit berarti, 10 menit boleh. Siap, 10 Pak. menit cukup. Bapak Ibu Sudah, baca, Pak. terus jawab tanpa melihat kunci ya, 1 sampai 10. Nanti akan saya lihat. Titik saja jawabannya dulu Pak ya. Titik. Kalau pakai pen di titik, Iya, kalau Pak. pensil kan bisa diam. Oke. Oke, saya tak cari pen.
Tuh. Halo, suara apa ini, Bu Ella? Bu Rasmi ada, Bu Rasmi? Bu Ella, Bu Ella. Oke. Ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Wah, Bu Selfie. Sudah, Bu? Sudah, Pak, Insya sudah. Allah sudah, Pak. Sudah. Bentar ya. Ada 10. Kita tunggu yang lain. Bentar ya. Sudah. Pak Mursalim? Pak. Sudah? Sudah, Pak Mursalim? Sudah, Pak, sudah. Pak Gago masih di situ kan? Sudah ke bandara dengan Pak Taufan. Mau jalan? Mungkin lusa baru jalan. Besok masih ada rapat sih, Pak. Oke, luar biasa.
Semoga sehat semuanya ya. Malah sedang dilanda batuk. Oke, 9, 6, 10. Saya cari Bu Aisyah, Diana, Bu Siti, Cikgu Siti. Cikgu Siti. Halo. Siapa, Pak? Cikgu Siti. Cikgu Siti Sare, Mas. Halo, Bu. Cikgu Siti Sare, Mas. Mana, Bu, suaranya, Bu? Gimana, Bu? Bu Siti? Mana suaranya? Nggak dengar. Oke. Oh, nggak ada suaranya ya. Pak Bu Rasmi nggak kembali ya, Bu Rasmi? Keluar. Oke, dan mana nih? Bu Rasmi nggak ada. Ada sih Pak Bu Rasmi. Kok nggak dapat masuk? Hadir. Ini faktor apanya ini? Faktor di sayanya kah atau faktor Bapak Ibu semuanya? Oke, Bu Nini. Halo. Iya, Pak. Kita mulai. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nomor 1, Bu Boleh, Selvi. Pak. Oke, Bu Selvi nomor 1. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Saya baca kembali, Pak ya. Iya. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematif untuk mengetahui tingkat yang A, keberhasilan dan efisien pelaksanaan program, yang B, kecermatan pelaksanaan program, yang ke C itu kecepatan pelaksanaan program, yang ke D, kecermatan keluarnya dana dari suatu program. Sudah jelas Pak dari tadi. Jelas. Bapak sudah menjelaskan pertama itu yaitu evaluasi diartikan juga sebagai penilaian, yaitu proses sistematif untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Dari awal Pak sudah dijelaskan Bapak. Jadi jawabannya adalah A. Betul, mantul. Oke. Baru 1 yang betul loh Bu Selvi, jangan senyum-senyum dulu, masih ada 9 soal yang lain. Pak. Iya, Nanti Pak. yang lain koreksi juga ya. Nah, yang 1 koreksi Bapak Ibu, rata-rata mungkin betul. Nomor 2 Bu Kasmira. Bu Kasmira. Loh kan, Bu Kasmira. Lari, tidak ada. Bu Kasmira, oke, Bu Kasmira.
Saya tulis dulu yang enggak masuk. Baru masuk ini. Kasmira. Kasmi. Oke, berarti Bu Kasmira diganti langsung Bu Nini. Baik, Pak. Nomor berapa, Nomor Pak? 2. Oke. Dalam suatu proses pembelajaran, yang paling tepat untuk melakukan evaluasi adalah A. Kepala sekolah, B. Pengawas dari Dignas, C. Guru yang mengajar, D. Tim penilai. Tadi sudah Bapak jelaskan. Jelas. C. Guru yang mengajar, Pak. Ya, guru sendiri yang menilai. Betul sekali, mantul. Sudah 2 soal. Soal nomor 3. Lanjut Bu Nur. Iya, Pak. Nomor 3, Bu. Evaluasi formatif yang dilakukan dapat dipakai untuk A. Melihat materi kesalahan yang diajarkan, B. Menyempurnakan proses belajar mengajar, C. Menyusun program lanjutan, D. Menyusun umpan balik program. Jawabannya ada di 8.3, yaitu menyempurnakan proses belajar mengajar. Oke, betul sekali. Jadi tujuan evaluasi itu salah satunya sebagai dasar untuk kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan untuk menyempurnakan. Betul, mantul. Nomor 3B ya Bapak Ibu, yang lain ya kalau salah tulis salah saja. Terus nomor 4. Nomor 4 berarti Bu Asrida. Loh, Bu Asrida. Iya, Pak. Ada kan Bu Asrida? Oh, ada. Ada. Nomor 4, pengukuran adalah suatu kegiatan yang maksudnya A. Sama dengan evaluasi atau penilaian, B. Ingin memperoleh data secara kuantitatif, C. Ingin mengetahui suatu program berhasil atau tidak, D. Tindakan yang diambil untuk memutuskan suatu tindakan. Jawabannya yaitu B, Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan pengukuran adalah suatu kegiatan yang ingin memperoleh data secara kuantitatif. Betul, benar atau betul? Kadang orang mengatakan jangan betul itu berarti nanti kalau dapat imbuhan kesamaan itu jadinya kebetulan. Kebetulan betul. Kalau benar berarti nanti kebenaran, berarti benar. Oke, itu secara teoretik lah. Kita memakainya kata benar betul itu dari Bapak Ibu sendiri tidak apa-apa. Kalau saya lebih sukanya betul, enak kayaknya. Benar. Oke, Bu As. Lanjut nomor 5. Bu Darmawati. Siap, Pak, siap. Oke, Siap. 5. Nomor 5, syarat-syarat alat evaluasi yang baik adalah harus ... A. Sahih atau valid dan andal relief. B. Mengukur apa yang hendak diukur. C. Mempunyai kecermatan atau ketepatan. D. Sesuai dengan materi yang dinilai. Syarat-syarat alat evaluasi tes yang baik yaitu harus menurut saya Pak A. Sahih dan andal. Oke, sudah tadi prinsip-prinsipnya, syarat-syaratnya. Sudah dijelaskan tadi. Iya Pak, sudah dijelaskan. Oke, betul. Sekarang nomor 6.